Di mana? Di sana, Gusti. Dharma, aku menuntut balas atas kematian Kakang Naga Bergola. Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya. Karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Nyai melakukan perserongan. Dengan sanca emas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku. Kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya? Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu.
Di awal film Prabu Angling Darma udah mulai membaik setelah diobati oleh Suliwa, namun keadaan Prabu Angling Darma masih sangat lemas. Biasanya orang yang terkena ajian rengkah gunung bisa hancur, gunung pun akan hancur jika terkena ajian tersebut. Beruntung Prabu Angling Darma masih bisa diselamatkan. Di sini Suliwa pun ingin mengantar obat ke persembunyian Empuh Mahashura dan Prabu Angling Darma. Namun Empuh Mahashura meminta Suliwa merahasiakan tersebut. Nah, di sini Galuh Parwati ingin ikut Suliwa untuk ikut dengannya, namun Suliwa menolaknya karena keingat pesan dari Empuh Mahashura. Sedangkan di Malwapati sedang ada Hama dan para tumenggung Malwapati berdiskusi tentang Prabu Angling Darma yang kayak tidak betah di kedatonnya dan sering meninggalkan kerajaannya. Sebab itu masalah Hama ini semakin menjadi. Beruntung Batik Madrim bisa menjelaskan ke para tumenggungnya bahwa kepergian Prabu Angling Darma bukan semata kepentingan pribadi melainkan membantu perang di Kalinggapura, itu juga untuk kesejahteraan di Malwapati juga, karena kalau kerajaan tetangga jatuh di tangan yang salah maka Malwapati juga akan bermasalah. Di sini Suliwa pun telah memberikan ramuannya dan Suliwa meracik ramuan untuk meningkatkan tenaganya dan keesokan harinya yang mana Prabu Angling Darma berlatih ilmu kanuraganya, yang mana semua saraf Prabu Angling Darma hampir rusak. Sebab itu Prabu Angling Darma harus berlatih dari awal agar semua ilmu dan tubuhnya kembali dengan semula. Guru, Liwa, tolong ambil kayu itu. Ya, cepat. Tunggu. Mundur. Lemparkan. Lempar. Gusti. Gusti. Di malam hari Naga Nagini pun marah karena dia ingin berbalas dendam kepada Prabu Angling Darma karena kematian suaminya, dan di sini Nagini pun ngamuk dan mengobrak-abrik kerajaan Malwapati. Beruntung Batik Madrim bisa mengatasinya. Dan tak lama dari itu Prabu Angling Darma datang dan menjelaskan apa yang terjadi dengan suaminya itu.
Ada apa? Gusti, naga raksasa mengamuk, Gusti. Di mana? Di sana, Gusti. Angling Dharma, aku menuntut balas atas kematian Kakang Naga Bergola. Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji nyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya. Karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Nyai melakukan perserongan. Dengan sanca emas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku. Kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya? Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu.
Jadi, itu rupanya istri Kakang Naga Bergola. Sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu di Perengan Kendang. Di sini ternyata pria mitra berhasil selamat dari aji pukulan aji inti api yang mana gurunya pria mitra yaitu Nila Saroya telah meninggal karena terkena aji inti api dari Suliwa. Beruntung Kangsa Dewa bisa mengobati pria mitra sebab itu pria mitra pun bisa segera sembuh dari sakitnya itu. Suliwa pun dihampiri oleh Pangeran Suryapati dalam mimpinya yang mana Suliwa terpilih mewarisi ilmu Descendria Ungu untuk menghidupkan padepokan Sugah kembali dan alasan Pangeran Suryapati memilih Suliwa ketimbang Empuh Mahashura anaknya adalah karena Empuh Mahashura sudah tua sebab itu Pangeran Suryapati memilih Suliwa untuk mewarisi ilmu tersebut. Dan Pangeran Suryapati menyuruh Suliwa pergi ke Goa Kayu Langit. Dan keesokan harinya Suliwa dan Bongoh pun melakukan perjalanan untuk mencari kitab Descendria Ungu karena lapar. Bongoh dan Suliwa pun mampir di sebuah warung namun sayang Bongoh dihajar oleh Bromo Corah di sana beruntung Suliwa bisa melibasnya dengan mudah. Tuan, ada warung, Tuan. Kalau ada warung, lalu mau apa? Ya pantasnya makan dulu, toh. Apa Tuan tidak lapar? Dari semalam kan belum kemasukan nasi. Tadi pagi kan sudah sarapan ubi. Mau apa lagi? Aku bilang kan nasi, Tuan, nasi. Kok membalas? Maaf, Tuan, maaf. Maaf, Tuan. Ya sudah, ayo. Ada apa toh ini? Hei, berani-beraninya kamu mengikat kuda di tempatku. Oh, Kisana yang punya warung. Tempat ini sudah saya sewa sampai kiamat. Hah? Kiamat? Kiamat. Ojo guyon. Mas, jangan mas, ojo mas. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menghina si Bongoh. Ayo maju. Pukul aku lagi kalau berani. Aduh. Gak punya sopan santun kamu ya. Budak. Aku bilang apa? Aku bilang kan pukul. Lah kok malah nendang? Gak punya aturan kok kamu. Akan kusiksa kau sampai ke lenger. Kalau tidak mau memberikan semua kepeng yang ada di kantongmu. Juga temanmu tadi. Jangan siksa kawanku Kisanak. Oh ya, ini kepeng buat kalian. Ambil semuanya.
Makin pukul kamu. Ayo hajar rame-rame. Ayo. Gara-gara kalian, aku telat makan. Setelah menemukan hutan kayu langit kini Suliwa bermeditasi untuk menghubungi Pangeran Suryapati untuk meminta petunjuk dan benar Pangeran Suryapati memberi petunjuk kepada Suliwa. Kini Suliwa pun telah sampai di goa itu dan Suliwa melihat mayatnya Pangeran Suryapati dan Pangeran Suryapati menulis barang siapa yang menemukan ini maka bakarlah mayat ini dan Suliwa pun membakar mayat tersebut. Di sini Pangeran Danurwenda takut kalau anaknya Nila Saroya menuntut balas atas kematian biungnya yang mana biungnya meninggal karena membela Giriwara saat perang melawan Pangeran Danurwenda. Sebab itu Pangeran Danurwenda mengusir dengan sopan Lokahita dan Syudawirat dari istanahnya. Kangsa Dewa pun sedang berminum minuman di sebuah warung namun warung itu sudah mau tutup tapi ternyata Kangsa Dewa tidak mau keluar dari tempat tersebut dan film pun bersambung.